Waktu yang lalu saya ke klinik karena kebetulan ada salah satu pasien yang kebetulan merupakan pegawai di klinik Dua Ibu Persada mau melahirkan. Jadi saya datang untuk menolong persalinannya. Persalinannya sebenarnya sih dalam batas normal menurut saya ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Pembukaannya lancar, kemudian persalinannya juga lancar. Tetapi memang setelah bayi dilahirkan dan dilakukan resusitasi atau pertolongan oleh pegawai saya yang lain, saya menolong ibunya, saya sudah merasa agak kurang enak ini, kok tidak mendengar ada bayi menangis gitu kan di sebelah saya. Kemudian buru-buru saya bersihkan si ibunya, saya bereskan, dan saya ikut menolong bayi yang memang tidak menangis. Saya lakukan pemeriksaan, saya dapatkan denyut jantung di bawah 100, kemudian bayi merintih dan tidak ada menangis sama sekali. Sebagai prosedur yang harus dilakukan, maka kami akan melakukan resusitasi dengan alat bantu napas yaitu ambubek. Kami melakukan bantuan pernapasan terus sampai beberapa menit, kemudian bayi tidak kunjung membaik juga. Denyut jantungnya memang sudah membaik, tetapi bayi tidak juga menangis dan masih merintih. Dan dari hasil kolaborasi dan kerjasama dengan dokter spesialis anak, maka ini kami putuskan untuk kami rujuk. Nah sahabat, ini yang ingin saya ceritakan. Untuk mendapatkan rujukan bayi yang membutuhkan NICU, yang membutuhkan ventilator, kalau di daerah kami ini sulit sekali. Saya nggak tahu ya, mungkin di daerah lain nggak terlalu sulit, tapi saya yakin sih dengan sistem rujukan yang kita ada sekarang ya, mohon maaf ya, bukan nggak bagus, tapi memang masih terbatas. Karena apa? Karena jumlah NICU, jumlah ventilator itu biasanya terbatas di rumah sakit yang ada NICU-nya. Kenapa begitu? Ya banyak faktor, tapi salah satu faktornya ya kalau saya rasa karena harga alat-alat kesehatan termasuk dari ventilator ini mahal sekali sahabat. Kenapa mahal? Banyak alasan, tetapi salah satunya adalah karena pajak yang dibuat oleh pemerintah terhadap alat-alat kesehatan itu memang tinggi sekali. Itu kenapa kadang kita miris ya, kenapa kita berobat ke luar negeri yang katanya ya mungkin alat-alatnya lebih canggih, tetapi kenapa bisa lebih murah? Karena memang di luar negeri itu rata-rata alat-alat kesehatan itu nggak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Ya saya mohon maaf kalau ini saya dianggap salah ya, tapi saya berharap sekali, berdoa sekali pada kesempatan kali ini suatu hari kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar memperhatikan kesehatan masyarakatnya ya, karena kesehatan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, bentuk dari memperhatikan kesehatan itu salah satu adalah dengan menggratiskan bea cukai atau menggratiskan pajak alat-alat kesehatan sehingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu bisa menyediakan alat-alat yang canggih dan terjangkau sehingga implikasinya apa? Harganya menjadi lebih murah. Jadi pasien akan menjadi lebih gampang untuk mendapatkannya dan kita bisa menyediakan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, sepanjang jalan dari perujukan ini karena kami mencari rumah sakit yang ada ventilatornya sulit sekali.